Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya ya. arhamar rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Di sana Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, berikanlah padaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Maka malaikat memanggilnya. Dia orang yang berdiri sedang sholat di dalam mihrab itu. Sesungguhnya Allah, Dia memberi kabar gembira pada engkau Dengan Yahya sebagai pembenar dengan kalimat dari Allah, seorang Yahya dan seorang yang sangat menjaga diri dan seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana ada bagiku seorang anak, sungguh telah sampai padaku usia tua dan istriku mandul." Dia berkata, "Begitulah Allah, Dia melakukan apa yang Dia kehendaki." Dia berkata, "Jadikanlah bagiku suatu tanda bagi engkau, sekiranya engkau tidak dapat berbicara pada para manusia itu selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Ingatlah Tuhan engkau sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah di waktu petang pagi." Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah, Dia telah memilih engkau, Dia telah mensucikan engkau, Dia telah memilihkan engkau para wanita alam semesta. Wahai Maryam, tunduk patuhlah pada Tuhan engkau, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Demikian itu berita-berita gaib yang kami mewahyukannya kepada engkau. Dan tidaklah engkau berada di hadapan mereka ketika mereka melempar pena-pena mereka. Siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam? Dan tidaklah engkau berada di hadapan mereka ketika mereka setelah ketika malaikat berkata, "Maryam, Sesungguhnya Allah, Dia memberi kabar gembira pada engkau dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dari orang-orang didekatkan." Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون Wallahul azim. Kita terjemahkan dan dia berbicara. Dia berbicara pada para manusia di dalam gendongan dan ketika dewasa dan dari orang-orang yang soleh. As-solihin. Orang-orang yang soleh. Wamin. Dan dari wakahlan ketika dewasa. Dan dewasa. Di dalam gendongan. An-nasa para manusia. Wa yukallimu. Dia berbicara sama-sama. Dia berbicara pada para manusia dalam gendongan dan ketika dewasa dari orang-orang yang soleh. Olat dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana ada bagiku seorang anak dan tidaklah menyentuhku seorang manusia pun. Dia berkata, begitulah Allah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Jika dia menetapkan suatu perkara, maka sesungguhnya hanyalah dia berkata baginya, jadilah, maka dia jadi. Fayakunu, maka dia jadi. Lahu, baginya. Yakulu, dia berkata. Innama, maka sesungguhnya hanyalah amron suatu perkara. Obo, dia tidak jika yasha'u yang dia kehendaki ma apa yang yakhluqu dia menciptakan kadzalikillah begitulah Allah.
dia Bashar, seorang manusia pun walam yamsasni, tidaklah menyentuhku alat seorang anak li bagiku. Anna yakunu, bagaimana ada Robbi, wahai Tuhan. Qalat, dia berkata, sama-sama. Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana bagi seorang anak tidaklah menyentuhku seorang manusia pun. Dia begitulah Allah, dia menciptakan apa yang dia kehendaki jika dia menetapkan suatu perkara, maka hanyalah dia berbaginya, jadilah maka dia jadi. bukan berfirman ya Ustaz ya. Oh ya, berfirman Allah, betul. Dan dia mengajarkan, sama-sama. Dia mengajarkan padanya Alkitab, Al-Hikmah, Taurat dan Injil. Buat Taurat wal Injil. Taurat dan Injil, Alkitab wal Hikmah. Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yu'allimuhu, dia mengajarkan padanya, sama-sama. Dan dia Padanya Alkitab dan Al-Hikmah dan Taurat dan Injil. Dan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Sungguh aku telah mendapatkan pada kalian suatu ayat dari Tuhan kalian. Aku dapat menciptakan bagi kalian di tanah seperti bentuk burung, maka aku tiupkan padanya, maka dia menjadi seekor dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta dan orang belang, dan aku dapat menghidupkan orang-orang yang mati itu dengan seizin Allah. Aku dapat mengabarkan pada kalian dengan apa yang kalian makan, apa yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian. Sungguhnya pada demikian itu sungguh suatu bagi kalian jika kalian ada orang-orang yang beriman, mukminin, orang kuntum dia adalah lakum bagi lahaya, sungguh suatu dalika pada demikian itu inna sesungguhnya buyutikum rumah kalian dalam kalian simpan apa yang makan bima dengan apa wa yang unabbiukum, aku kabarkan pada kalian biiznillah dengan seizin Allah al-mauta, orang-orang yang mati, wa uhyi, aku dapat menghidupkan al-abros, orang belang, al-akmah, orang yang buta, wa ubri'u, aku dapat menyembuhkan biiznillah dengan khairon, saya kuno dia menjadi
Jadi Fihi di dalamnya fa'amfuhu aku tiupkan air dan burung kahayati seperti bentuk burung atin dari min tanah, lakum dari tanah. Bagi kalian akhluku aku dapat menciptakan ani ciptakan irrobi dari Tuhan di ayah tanda-tanda hukum aku mendatangkan pada dan kalian tukum aku mendatangkan pada kalian kode sungguh ani punya aku ila Bani Israel kepada Bani Rasulan sebagai seorang Rasul sama-sama dan sebagai sebagai seorang rasul pada Bani Israel aku telah aku telah mendatangkan pada kalian dengan satu ayat tanda dari Tuhan kalian sesungguhnya Tuhan kalian sungguh aku kalian membentuk sesuatu pada kalian dari tanah seperti bentuk burung maka aku mendapatkannya jadi menjadi orang belang orang aku dapat menghidupkan bukan orang mati itu dengan seizin Allah dan dan aku dapat memberikan kalian kepada makan kalian mengabarkan pada kalian apa yang kalian makan yang yang kalian simpan. sungguh suatu Demikian itu sungguh suatu tanda bagi bagi kalian kalian adalah orang yang beriman. orang yang beriman dan sebagai pembenar sama-sama sebagai pembenar bagi apa yang di depanku berupa Taurat dan agar Apa? Betul. Berupa Dan agar aku dan aku halalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan atas kalian. Aku mendatangkan pada kalian suatu dari Tuhan kalian. maka Takwalah kalian pada Allah. dan taatlah kalian kepada pada perintah. padaku Ini padaku wa ati'u kalian ittaqullah Taatlah Allah taatlah kalian pada Allah. Rabbikum Mir rabbikum dari Tuhan saya suatu tanda wajib tukum dan aku mendatangkan pada alaikum atas hurrimah alladzi yang diharamkan. diharamkan Arti ba'da sebagian sekarang sebagian ba'do sebagian lakum bagi kalian wali uhillah agar aku halalkan minat Taurah dan Taurat aina yadaya di depanku. 5 yang wa musaddiqo wa musaddiqon dan sebagai pembenar sama-sama dan sebagai
sebagai pembenar bagi apa yang dipikirkan dari Taurat berupa Taurat dan agar aku menghalalkan bagi kalian bagian yang diharamkan atas kalian datang pada kalian dan didatangkan pada kalian dengan apa yang kalian kepada kalian kepada Allah dan taatlah kalian padaku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah oleh kalian Dia. Inilah jalan yang lurus, mustaqim, ada. ini Sembahlah oleh kalian Dia. Warabbukum, Tuhan kalian, Rabbi, Tuhanku, Innallah, sesungguhnya Allah sama. Sesungguhnya Allah Tuhanku kalian oleh kalian Dia jalan yang lurus. Maka tatkala Nabi Isa, Nabi telah merasakan dari mereka kekufuran itu, Dia berkata, siapa para penolongku kepada Allah? Berkata kaum Hawariyun, kami para penolong Allah, kami beriman kepada Allah dan bersaksilah bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang berserah diri. Muslimun, orang-orang berserah diri di anna bahwa sesungguhnya kami wasyhad bersaksilah billahi Kepada amanah telah beriman ansarullah para penolong nahnu al-hawariyun kaum hawariyun telah berkata kaum Hawariyun, Allah kepada Allah, sorry para penolong. Siapa? Allah. dia berkata Kekufuran itu minhum dari mereka Ahassa Isa. Nabi Isa telah merasakan atau menengarai atau menangkap tanda-tanda mendeteksi, ya, menengarai. Tatkala Nabi Isa menengarai, Falama maka tatkala sama-sama tatkala Nabi Isa telah dari mereka kekufuran itu, dia berkata siapa para penolong itu berkata kaum Hawariyun dan para penolong kami beriman kepada bahwa sesungguhnya kami orang-orang berserah diri. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau yang 47 tadi itu berfirman ya Ustaz ya, bukan berkata ya Ustaz ya. Yang mana? Allah. Ayat 47. Ayat dia berkata, dia berfirman ya Ustaz ya. Yang mana itu? Ayat 47. 5 berapa? Ini Ustaz, seorang 47. anak. Oh ya. Dan dia berfirman ya Ustaz, ada 2 kali itu. Oh ya, dia berfirman padanya, jadilah, maka dia jadi. Ya, itu yang berfirman Allah. Ada lagi? Ya, bedanya tidak jika dengan jika ini itu apa ya? Ada yang ayat 47 dengan 49 itu tidak
kodo itu jika berucapkan ya Ustaz ya. Ya. Dan di sini juga ada in kuntum jika kalian adalah. Itu Oh ya. apa bedanya? Tidak dengan In. Ya, kalau ida itu ada unsur waktu. Kalau in tidak ada. Berarti mungkin terjemahan lebih tepat apa ya? Ketika. Kalau ketika itu waktu ya. Waktu. Kalau tidak ada itu jika. Jika ada waktu enggak? Enggak ada. Jadi kalau ida itu ada unsur waktu. Kalau in tidak ada. Ini sama-sama. Ada lagi? Ya, Ustaz. Ya, Ini bedanya berbicara dan berkata, Ustaz. Di sini kan yukallimu, ya. Oh ya, yukalimu sama yakulu gitu ya. Oh ya. Jadi kalau berkata itu sekedar keluar suara. Walaupun satu kata, andaikan tidak dipahami, itu sudah dikatakan berkata. Tapi kalau yukalim itu berkalam. Jadi kalam itu sudah memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat jumlah mufidah. Jadi perkataan yang bisa dipahami. Gitu. Anak kecil ngomong itu pokoknya keluar itu kan dikatakan berkata, gitu ya. Tapi belum. Gitu. Jadi Nabi Isa bukan sekedar keluar kata-kata, tapi perkataan yang bisa dipahami. Yukalimu, gitu ya. Gitu. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas ya. Kita baca lagi dari awal. Sama-sama dan dia berbicara. Dia berbicara adalah gendong dan ketika dewasa dari orang-orang soleh dia berkata, bagaimana ada bagiku seorang anak tidaklah menyentuh seorang manusia pun dia berkata, begitulah Allah dia menciptakan dia kehendak jika dia menetapkan suatu perkara hanyalah dia berfirman bagi jadilah maka dia jadi dan dia mengajarkan padanya Alkitab, Taurat dan Injil dan sebagai seorang rasul pada Bani Israel. Aku telah mendatangkan pada kalian suatu tanda dari Tuhan kalian. Ayat dari Tuhan. Aku dapat menciptakan bagi kalian seperti bentuk burung. Aku tiup padanya. Dia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dapat menyembuh orang buta dan penyakit belang yang sudah mati. Dapat mengabarkan pada kalian dengan apa yang kalian dan simpan di dalam rumah sungguh pada demikian itu sungguh suatu kalian adalah orang yang beriman.
sebagai pembenar sebagai hidupku apa yang di in antara Taurat, Taurat agar aku halalkan bagi kalian yang telah diharam atas kalian, dan kami sedangkan pada kalian suatu dari Tuhan, bertakwalah kalian pada Allah, taatlah kalian Ia kepadaku, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembah oleh kalian. dia Inilah jalan yang orang-orang yang lurus. tatkala Nabi Isa telah mendengar dari mereka kekufuran itu, dia berkata, siapa para penolong kepada berkata kaum Hawari, kami telah bersaksilah bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang berserah diri. Maaf Ustadz, ada Nggih. satu pertanyaan lagi. Ya, monggo. Nggih. Bedanya basyarun dan insan. manusia. Tadi kan basyarun Oh, iya. juga diterjemahkan seorang manusia. Nggih. Tadi ada insan, ada. Pun ada. Iya. Tidak ada yang ada Oh, iya. basyarun. Jadi basyar itu manusia secara fisik. Secara fisik, gitu ya. Makanya basyarah itu kulit, artinya kulit. Jadi manusia secara fisik basyar. Kalau insan itu manusia secara sifat-sifat kemanusiaannya. Al-insan, ada pendapat dikatakan insan dari kata unsu. Unsu itu suka bersama orang lain, makhluk sosial, gitu ya. Atau ada juga berkata dari kata nisyan, artinya lupa, yang suka lupa. Jadi dari sifat-sifat kemanusiaannya itu insan. Kalau secara fisik basyar. Punya kulit, punya kepala, itu punya kaki, itu basyar. Itu ya. Iya. Yes, sama-sama. Kita cari kata-kata yang jamak. Ayat 46. Anas, para manusia. Kalau satu Insan. insan atau ins. As-solihin. Soleh. Kalau satu Solih. solih, perempuan Sorry. solihah. Apalagi Ada. tidak ada. Apalagi akhlakulakum. Buyut. Buyutan rumah kalian. Kalau satu bait. 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 Kalau rumahku Baiti. baiti. Cahaya rumahku. Perbaiti. Cahaya. Cahaya rumahku. Nur baiti. Nur bait. Nur baiti. Panggilannya Betty. Anu teti. Mukminin orang-orang. Yang beriman. Kalau satu Mukmin. Mukmin. perempuan. Mukmin. Oh iya, ketinggalan apa? Mauta, orang-orang mati. Kalau satu mayit. Perempuan Mayit. mayit. Ayat. Apalagi sudah. Ansor, para. Kalau satu Nasir. nasir, perempuan Nasiro. nasiro. Hawariyun. Orang-orang Hawarin. Kalau satu hawari, Hawari. kadang hawari. Oh. Hawari ya. Ya, kalau perempuan hawariyah. Muslimun, orang-orang Muslim. Yang berserah diri. Kalau satu Muslim. muslim, perempuan Muslimah. itu yang jamak-jamak. Kemudian kita lihat catatan penting. Masih tetap ya pelajarannya mengubah dari mudhari' ke madhi ke amar. Sudah mazid ya. Mazid
Yang keberapa ini? Ada tambahan. Ketambahan hamzah di depan. Ya. Hamzahnya satu. Mudhoreknya yuhsinu. Jadi kalau ada mudhorek kelihatannya tidak ada tambahan, tapi depannya di domah, berarti ketambahan satu. Memang kalau ketambahan a di depan pada madi tidak kelihatan pada mudhorek, gitu ya. Yuhsinu, dia sedang berbuat baik. Kalau telah ahsana. Gitu ya. Kemarin kalau ketambahan tasdid kelihatan tasdid pada mudhorek, ya. Soddaqo yusaddiqu. Kalau ketambahan alif juga kelihatan pada mudhorek. Qotala yuqotilu. Tapi kalau ketambahan a di depan hamzah maka tambahan itu tidak kelihatan pada mudhorek. Yang menunjukkan tambahannya apa? Di domanya saja itu yuhsinu. Gitu ya. Telah berbuat baik ahsana. Sedang berbuat baik yuhsinu. Berbuat baiklah ahsin. Yuhsinu madinya ahsana. Ahsana. Yuslimu. Aslama. Aslama. Yunzilu. Anzala. Anzala. Yukhriju. Akhraja. Yufsidu. Afsada. Yubri'u. Abro'a. Yang tidak kelihatan apa ya? Yusyriku. Asroka. Asroka yusriku. Pindahnya kemana ya? Asroka yusriku. Oke kan. Asrik. Ya. Kita baca lagi ya, sama-sama madhi mudhari madhi mudhari. Asana. Asana yuhsinu. Aslama yuslimu. Anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Akhraja yukhriju. Abro'a yubri'u. Asyraka yusyriku. Sekarang amar, berbuat baiklah. Ahsin. Ahsin. Ahsin, berbuat baiklah. Ahsin, Ahsin. berserah dirilah. Aslim. Turunkanlah. Alzim. Keluarkanlah. Akhrij. Berbuatlah kerusakan. Afsid. Sembuhkanlah. Abri. Sembuhkanlah. Asyrik. Asrik. Sama-sama madhi mudhari amar. Asana. Asana yuhsinu ahsin. Aslama yuslimu aslim. Anzala yunzilu anzil. Anzala. Anzala yunzilu anzil. Akhraja yukhriju akhrij. Abro'a yubri'u Abri. Asro. Yusyriku. Asyrik. Itu mengubah dari mudhari ke amar untuk yang ketambahan hamzah. Nah, sekarang kita meneliti. Yukalimu, dia berbicara. Fi'il apa? Madinya. Kalima yukalimu. Berbicaralah. Alim. Ini lagi. Qolat artinya berkata. Fi'il apa? Madi. Mudhari'nya. Qola yakulu. Kul. Yakunu artinya ada. Fi'il apa? Fi'il madinya. Kana. Kana yakunu. Kun. Yamsas. Menyentuh. Fi'il apa? Madinya. Masa. Masa ya masu. Sentuhlah. Masih. Ya. Masih. Kalau tadi sudah. Yakhluku, dia mencipta. Menciptakan. Fi'il apa? Madinya. Khalaqa yakhluku. Ciptalah. Ukhluk. Yasha'u, dia kehendaki. Fi'il apa? Madinya. Sya'a yasha'u. Yasha'u. Hendakilah. Sa. Allah, dia
menetap, madi, putuskan. menetapkan. Mudhoreknya Yakudu. Yakudu. qadha yaqdi. Oh, qadha Tetapkanlah. ikuti, Qadha yaqdi iqdi. Ikdi. Iqdi. Yu'alimu dia mengajar. Ajar. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Madinya Alama. yu'alimu. Ajarlah. Alim. Akhluku tadi sudah ya. Akhluku aku Aku menciptakan. menciptakan. Apa? Kholam. Madinya. Khalaqa yakhluku. Ukhluk. Anfuku aku meniup. Fi'il apa? Madinya. Nafakho. Oh yanfuku. Unfuk. untuk Uberi'u aku menyembuhkan. Fi'il apa? mudhari, Mudhari. Madinya. Ba. abar, Abro'a. Abro'a. Uberi'u. abri, Abri. Unab ini. Uhyi aku menghidupkan. Fi'il apa? Madinya. Ahya. Yuhyi. Yuhyi. Hidupkanlah. ahyi, Ahyi. Nabi'u aku kabarkan. Fi'il apa? Fi'il Madinya. Naba. Kalau amba'a yumbi'u. amba'ah, Naba'a. Naba'a yunabbi'u. Kabarkanlah. Nabi. 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 Ta'kuluna kalian makan. Kalian Fi'il. memakan. Fi'il Madinya. mudhari. Akala ya'kulu. Akala Amalnya. layak bulu. Kul. Ya. Tadakhirun kalian simpan. Fi'il. Pan. Madinya. Dakhoro. Dakhoro. Iddakhoro. Tu yadakhiru. Iddakhir. Akhir. Ini belum ini ya. Belum. Jadi kan Belum. masih ketambahan satu. Hurrima diharamkan. Fi'il apa? Kan. Madi tapi pasif. Kalau Pasif. mengharamkan. Haram. Haroma yuharrimu harim. Ati'u taatlah. Fi'il amar. Madinya a atau a yuti'u ati. U'budu Sembahlah. sembahlah. Fi'il apa? Madinya abadah ya'budu u'bud. Ahassa merasakan, menengarai, menangkap tanda-tanda. Fi'il apa? Mudhari'nya yuhissu. Ini ditambahan ayat ahassa yuhissu. Yuhisu ahis. Tengarailah. Ahissa. Kisah. Ini ada ishad artinya apa? Bersaksilah. Fi'il apa? Madinya syahida yashhadu. Syahada ya satu. Syahida yashhadu. Ishhad. Syahida ya satu. Yashhadu ishhad. Tuh, menelitinya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Gampang-gampang. Saking gampangnya. Ntar dua kalau nggak ngerti Ustaz. Kita pahami, melanjutkan kemarin masih apa? Kabar gembira malaikat yang disampaikan kepada Bunda Maryam bahwa beliau akan mempunyai seorang putra walaupun tidak punya suami. Ini malaikat masih menerangkan kriteria putra yang akan Allah berikan kepada beliau. Ya, itu putra yang luar biasa. Wahai Bunda Maryam, putramu itu nanti dia bisa berbicara pada manusia ketika masih digendong dan ketika dewasa. Dan putramu itu nanti termasuk di antara orang-orang yang soleh. Itu ya. Jadi jangan kaget nanti putramu itu masih bayi sudah bisa berbicara. Gitu. Dan ketika dewasa. Nah, cuma permasalahannya kenapa kok dikabarkan juga ketika dewasa? Padahal kalau orang bicara ketika dewasa kan bukan suatu kelebihan. Rata-rata orang dewasa ya sih bisa bicara. Nah, kenapa disebutkan wakahlan gitu ya? Yaitu apa? Ya ini ada yang mengatakan bahwa
ini isyarat dari malaikat kepada beliau bahwa apa? Putramu itu akan bisa sampai dewasa, berarti tidak akan mati. Karena kan nanti banyak yang memusuhi, banyak yang ingin membunuh, tetapi anakmu itu nanti bisa berbicara sampai dewasa, berarti dia akan selamat, gitu ya. Itu. Atau dia akan menyampaikan risalah ketika dia masih bayi atau ketika dia sudah dewasa, dan putramu itu termasuk di antara orang-orang soleh, itu calon-calon penghuni surga. Terus ketika Bunda Maryam diberi kabar gembira seperti itu oleh malaikat, sholat dia berkata, dia siapa? Bunda Maryam, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin saya punya anak, padahal tidak seorang manusia pun yang menyentuh aku. Gitu ya. Maka kata malaikat, wahai Bunda Maryam, jangan bagaimana-bagaimana. Begitulah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Jika dia menetapkan suatu perkara, Allah itu hanya cukup mengatakan kun, langsung jadi. Ya, itu bukan berarti Allah mengatakan kun, gitu ya. Kun itu melambangkan betapa mudahnya. Seperti kalau orang Indonesia itu sim salabim, langsung gitu ya, langsung jadi. Jadi gitu. Jadi mudah saja. Cuma dengan sekejap Allah bisa membuat sesuatu tanpa proses yang biasa terjadi pada manusia. Jadi memang Allah itu ketika menciptakan sesuatu ada dua ya. Ada yang dengan proses, ada yang tanpa proses. Ini berarti termasuk yang tanpa proses. Gitu. Maka ketika dulu Allah mengatakan menciptakan langit bumi itu selama 6 hari ya. Fisit tadi ayam. Loh, maka dipertanyakan, loh kenapa Allah menciptakan 6 hari dengan proses? Padahal Allah bisa menciptakan kun fayakun. Itu sudah menjadi bagian dari sunnatullah. Jadi ada makhluk Allah yang diciptakan secara proses, ada yang tidak. Kun fayakun. Terus berikutnya, dan Allah ajarkan padanya Alkitab, Al-Hikmah, Taurat, dan Injil. Allah ajari Nabi Isa itu Alkitab. Berarti ilmunya langsung dari Allah. Diajari Alkitab. Kitab apa? Injil. Kalau dikatakan Injil sudah ada nih, Injil di bawah. Taurat sudah ada Taurat. Nah, kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Tapi kalau dikatakan Quran, bagaimana diajari Quran? Qurannya belum ada. Nabinya juga belum lahir, gitu ya. Bagaimana? Nah, itu ada dua pendapat ya. Pendapat pertama, Alkitab itu artinya menulis, gitu ya. Di Ibnu Katsir itu menulis. Jadi Allah ajarkan kepadanya menulis. Makanya Injil yang asli itu ditulis oleh Nabi Isa sendiri. Dengan tangannya Nabi Isa sendiri itu ahli menulis. Beda dengan Nabi terakhir, ciri-cirinya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Pendapat pertama. Pendapat kedua, Alkitab itu betul Al-Quran, gitu ya. Tapi karena alasannya di dalam Al-Quran, kalau ada Alkitab digandeng dengan Al-Hikmah, itu mesti yang dimaksud kitab itu Quran, hikmah itu hadis, gitu ya. Nah, tapi bagaimana beliau diajari Al-Quran, Al-Hadis? Kan belum ada. Nabi Isa belum lahir, gitu ya. Nah, maka ini dijadikan hujah bagi orang yang apa? Bagi yang meyakini bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun di akhir zaman. Menjelang hari kiamat, di samping beliau menguasai Taurat dan Injil, dia juga menguasai Al-Quran dan Al-Hadis. Terus berikutnya, dan wahai Bunda Maryam, putramu itu adalah diutus oleh Allah sebagai Rasul kepada Bani Israel. Rasul. Jadi memang nabi-nabi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu khusus untuk umatnya sendiri-sendiri. Untuk kaumnya sendiri. Lah kaumnya Nabi Isa siapa? Bani Israel. Maka beliau khusus diutus untuk Bani Israel. Tetapi orang Bani Israel tidak ada yang mengimani. Cuma sedikit. Cuma berapa? 12. Padahal jumlahnya ratusan ribu jutaan. Yang iman sama beliau cuma 12. Jadi disebut orang Hawariyun. Jadi ya, itu yang iman. Cuma itu saja. Lah yang lain tidak mau iman. Malah yang bukan Bani Israel malah mau iman. Jadi ya, ada orang Syria, ada orang Ethiopia. Itu kan banyak orang-orang Nasrani. Ya. Itu nabi yang agak aneh itu siapa? Nabi
Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, orang Bani Israel tidak ada yang mau iman, malah bukan Bani Israel mau mengimani. Agak aneh. Jadi Rasul kepada Bani Israel. Terus, dan sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, aku mengaku Rasul itu bukan cuma ngaku-ngaku, tapi aku bisa mendatangkan bukti. Apa? Aku bisa datangkan pada kalian bukti dari Tuhan kalian. Bukti apa? Bukti kerasulanku. Aku bisa tunjukkan mukjizat. Nah, kemudian mereka bilang, apa mukjizatnya kalau memang kamu Rasul Allah? Terus beliau mengatakan, aku bisa menciptakan untukmu dari tanah seperti bentuk burung, lalu aku tiupkan padanya, lalu dia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Gitu ya. Jadi tanah dikepel-kepel gitu, terus ditiup, terus bisa terbang menjadi burung. Itu seakan-akan beliau bisa memberi nyawa, gitu ya. Aku bisa menyembuhkan orang buta dan orang belang, gitu ya. Loh, menyembuhkan orang sakit itu masa mukjizat. Kadang nggak usah nabi juga bisa, gitu ya. Dukun apa dokter itu bisa. Maka dikatakan Nabi Isa itu bukan menyembuhkan orang buta. Karena buta itu ada dua, ada akmah, ada a'ma. Kalau a'ma itu buta biasa, ya, ada bola matanya, yaitu karena diabetes, karena sarafnya putus, karena apa, terus buta. Itu a'ma. Tapi kalau akmah itu buta sejak lahir, ya, kadang tidak ada bola matanya. Itu tapi Nabi Isa itu bisa memunculkan bola matanya, bisa melihat. Maka itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali Rasul. Tidak bisa itu kecuali mukjizat. Abros itu sakit belang, ya. Belang itu apa? Bule, albino, yang putih-putih. Nah, itu sebetulnya kan yang masalah bukan kulitnya, tapi karena kekurangan pigmen, ya. Pigmen dalam tubuhnya itu kan diobati tidak bisa, ya. Pakai salep tidak bisa. Nah, makanya seakan-akan Nabi Isa itu bisa menyuntikkan pigmen ke tubuh orang itu. Karena itu tidak ada obatnya. Obatnya ya disuntik pigmen itu. Ternyata Nabi Isa bisa, gitu ya. Itu termasuk memunculkan apa yang tidak ada menjadi ada. Makanya disebut mukjizat. Aku bisa menghidupkan orang mati, itu. Tapi digarisbawahi semua itu biidznillah, ya. Kalau tanpa itu tidak mungkin. Aku bisa kabarkan pada kalian apa yang kalian makan, apa yang kalian simpan di rumah kalian. Termasuk mukjizatnya Nabi Isa bisa menerangkan sesuatu yang gaib. Jadi orang itu habis makan apa bisa tahu. Seakan-akan bisa mengetahui isi perut seseorang. Orang itu nyimpan apa di rumahnya, Nabi Isa bisa tahu, gitu ya. Maka itu semua tanda apa? Tanda kerasulanku bagi kalian kalau memang kalian beriman. Itu. Dan masih terus ya, wahai Bunda Maryam, putramu itu nanti diutus oleh Allah sebagai pembenar terhadap kitab yang di depannya. Ya, ini masih ucapan beliau ya. Nabi Isa mengatakan, aku diutus oleh Allah sebagai pembenar terhadap kitab yang di depanku, yaitu kitab Taurat. Jadi memang tidak ada seorang nabi kecuali membenarkan kitab yang sebelumnya. Maka Nabi Isa, beliau juga membenarkan kebenaran Taurat. Terus apa lagi? Aku diutus oleh Allah agar aku halalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan atas kalian. Jadi beliau menasah ya, atau menghapus beberapa syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi di dalam Taurat itu diharamkan, maka dengan syariat baru yang dibawa Nabi Isa dihalalkan. Nanti Nabi Muhammad lebih banyak lagi yang dihalalkan. Dan aku datang pada kalian dengan suatu tanda. Artinya aku tidak hanya ngaku-ngaku, tapi bisa menunjukkan bukti. Takwalah kalian pada Allah, taatlah kalian padaku. Ya. Jadi taatnya pada Allah, taatnya pada Nabi. Maka satu-satunya bentuk ketakwaan kepada Allah hanya dengan cara mentaati Nabi, Rasul. Terus Allah Tuhanku, Tuhan kalian, sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Ini juga disampaikan Nabi Isa. Makanya orang itu dikatakan sudah lurus jalannya kalau apa? Saya itu sudah lurus belum? Nah, itu dia. Ini kriteria orang lurus. Apa? Orang itu hidup di dunia sudah lurus.
kapan-kapan mati insya Allah husnul khotimah, ya nanti bisa pulang ke rumahnya yaitu di surga. Kalau apa? Kalau hidupnya itu semata-mata digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Gitu. Jadi apa-apa karena Allah, ya apa-apa karena Allah. Jangankan amal-amal yang sunnah, gitu ya, yang masyru', yang disyariatkan, yang mubah pun dilakukan karena Allah, gitu ya. Makan, kenapa? Bukan karena kepingin, tapi karena Allah. Karena Allah maksudnya apa? Biar kuat ibadah. Atau Allah ngasih lapar, berarti Allah suruh makan, taat kepada Allah supaya Allah ridho, gitu ya. Terus Allah kasih rezeki dimanfaatkan, niat mensyukuri, itu karena Allah. Gitu ya. Istirahat juga karena Allah, apa? Untuk ya menjaga nikmat yang berupa badan, ya supaya Allah ridho. Apalagi Allah ngasih capek itu berarti disuruh istirahat supaya Allah ridho. Makanya saya bukan supaya nyaman, bukan supaya apa, tapi supaya Allah ridho. Itu namanya semua itu untuk Allah, gitu ya. Termasuk mencari ilmu, termasuk menikah, termasuk tidur, semua itu kalau begitu terus maka dia itu sudah lurus. Maka semua yang dilakukan bernilai pahala. Nanti begitu mati mentong pahala, gitu ya. Mentong pahala menjadi konglomerat di akhirat. Tapi kalau dilakukan untuk dunia saja, ya tidak. Tapi akhiratnya tidak ada, nanti jadi gembel-gembel akhirat, gelandangan akhirat. Tapi kebanyakan orang itu begitu ya. Makan karena kepingin, ya biar enak atau biar apa gitu ya. Misalnya apalagi istirahat biar nyaman, kan gitu ya. Jadi untuk kebutuhan nafsu, bukan untuk mengabdi kepada Allah. Termasuk apalagi, masuk orang sakit, ya sakit berobat biar apa? Biar tidak cekot-cekot. Itu kan kebutuhan nafsu. Tapi kalau untuk Allah gimana? Sakit berobat kenapa? Biar sembuh, sehat, beribadah. Ya ini, ya sebetulnya sakit itu ya ibadah. Sakit itu ibadah, malah ibadahnya enak. Orang itu duduk saja sambil cenut, terus otomatis ibadah, sabar, gitu ya. Tapi gimana mencari obat? Misalnya kalau niatnya seperti itu, ya kalau sembuh, kalau tidak dikasih sembuh gimana? Akhirnya bisa nelongso. Gimana? Orang berobat itu bukan cari enak, bukan cari nyaman, bukan cari sehat. Berobat untuk apa? Mencari ridho Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk usaha, gitu ya. Nanti kalau saya sakit tidak berobat, jangan-jangan disalahkan oleh Allah, dicatat sebagai hamba yang putus asa. Itu kan bahaya, gitu ya. Supaya tidak jadi orang putus asa, supaya Allah ridho, saya usaha, gitu ya. Usaha semaksimal mungkin. Nanti dikasih sembuh, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah. Tidak sembuh, ya tidak apa-apa. Yang penting tidak dosa. Yang penting sudah usaha. Jadi gitu. Jadi niatnya karena jadi senangnya senang, yang dicari itu pahala dari usaha yang dia lakukan, bukan mencari sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan itu bukan ada pada obat, ada pada usaha supaya Allah ridho. Kalau tidak usaha, nanti dikatakan putus asa. Putus asa itu apa? Dikatakan kafir. Akhirnya, jadi yang dicari pahala saja, ya, bukan motivasi dunia, tapi motivasi akhirat. Begitu terus itu berarti sudah lurus, ya. Kapan-kapan mati insya Allah husnul khotimah dan bisa pulang karena jalannya sudah lurus. Gitu ya. Terus ternyata Nabi Isa itu tidak diterima oleh masyarakatnya, oleh umatnya, oleh kaumnya. Cuma 12 orang ya yang mau mengimani beliau sebagai rasul. Lah waktu itu Palestina dijajah oleh Romawi. Jadi Nabi Isa hidup dalam kekuasaan Romawi. Lah pendeta-pendeta yang benci sama Nabi Isa karena takut kesaingan mungkin ya, itu memfitnah. Difitnah bahwa katanya Nabi Isa itu mau memberontak kepada kekuasaan Romawi. Akhirnya beliau dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Gitu ya, difitnah oleh para pendeta Yahudi. Maka tatkala Nabi Isa merasakan kekufuran dari mereka, jadi semua itu sudah sepakat untuk menangkap Nabi Isa, membunuh Nabi Isa. Bahkan Kaisar Romawi membuat sayembara, siapa menangkap Isa hidup atau mati dikasih 600 ekor onta. Akhirnya rebutan. Orang ingin menangkap beliau, lalu dalam kondisi
kepepet ya. Beliau masuk rumah, rumahnya sudah dikepung, keluar juga tidak mungkin, maka beliau kumpulkan pengikut beliau. Pengikut beliau namanya kaum Hawariyun. Beliau bilang, siapa para penolongku kepada Allah? Ya, ini kondisi kita sudah terjepit seperti ini. Maka kaum Hawariyun mengatakan, wahai Nabi Isa, jangan khawatir, kamilah para penolong Allah. Kami beriman pada Allah, bersaksilah bahwa kami orang-orang yang berserah diri. Kami siap meneteskan darah penghabisan demi membela risalah yang engkau bawa. Kata kaum Hawariyun, itu pengikut setianya Nabi Isa. Jumlahnya cuma ada 12. Ya, cuma masalahnya, kenapa pengikut beliau dinamakan Hawariyun? Ya, Hawariyun itu apa? Hawariyun itu orang-orang yang putih-putih. Gitu ya. Hawari itu artinya orang yang putih. Kalau bidadari itu disebut hurin ain. Hur itu orang yang putih, kulit putih. Ain itu yang bermata indah. Gitu ya. Hawari orang yang putih-putih. Terus kenapa mereka dikatakan orang yang putih-putih? Banyak pendapat. Pendapat pertama karena mereka suka pakai berpakaian putih-putih. Gitu ya. Yang kedua karena mereka orang yang berhati putih. Ya karena kan mayoritas tidak ada yang mau iman, mereka iman sendiri saking putihnya. Bahkan risikonya itu iman sama Nabi Isa itu mati ya, karena dikejar-kejar. Maka mereka tidak pernah tinggal tetap di satu tempat, tapi berpindah-pindah untuk menghindari pembunuhan. Itu mereka saking putihnya hatinya sampai sanggup menerima risiko seperti itu. Itu adalah pengikutnya. Makanya ada yang mengatakan ada salah satu berkhianat di antara mereka menunjukkan persembunyian Nabi itu pendapat seperti itu sangat sulit diterima. Ya, artinya bagaimana orang putihnya begitu sebelumnya kan sudah banyak resiko yang akan dia hadapi tapi sanggup. Tapi terus bagaimana orang begitu bisa berkhianat seperti sulit ya. Maka pendapat yang lebih benar yang disalib itu ya, yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, itu bukan yang berkhianat, tetapi apa? Tetapi memang salah satu dari orang Hawariyun itu merelakan diri menjadi penggantinya Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau sejajar denganku di surga? Saya, wahai Nabi Isa. Ya. Ternyata dia itu orang yang paling muda. Kata Nabi Isa, jangan kamu. Terus sampai 3 kali dia terus. Yang akhirnya dialah yang ditunjuk. Terus apa? Nabi Isa itu bajunya dipakaikan ke dia, surbannya dengan dia. Terus Nabi Isa itu berpakaian warna-warni seperti cahaya, terus diangkat ke langit dalam keadaan tidur. Lah si muridnya tadi yang memakai pakaian Nabi Isa itu langsung berubah wajahnya persis seperti Nabi Isa. Itu atas kerelaan sendiri, bukan muridnya yang berkhianat ya. Ya, soalnya kalau nggak masuk akal ya, orang sebelumnya siap menerima risiko seperti itu kan begitu militannya. Kok bisa berkhianat itu seperti ini. Karena ada riwayat seperti itu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Iya, Pak Ustadz. Nggih, monggo, Ibu Aminah ya. Iya. Kalau apa wajahnya Nabi Isa itu bisa digambarkan yang seperti itu ya Pak Ustadz? Ya, kenapa? Kalau Nabi Isa itu digambarkan seperti di salib itu boleh ya Pak Ustadz? Oh, enggak boleh. Apa wajahnya seperti itu? Kalau persis yang disalib itu persis Nabi Isa, berarti itu Ya. Nabi Isa itu wajahnya seperti Ya, itu. memang wajahnya persis Nabi Isa. Tapi enggak boleh, Nabi itu divisualkan, enggak boleh. Karena orang Kristen, gitu ya. Itu kalau Muslim enggak boleh. Kalau orang Islam jangankan Nabi, sahabat ya, sahabat saja Abu Bakar, Umar itu enggak boleh divisualkan. Tapi kalau orang kafir kan enggak ada ajaran seperti itu. Jangankan Nabi, Allah aja divisualkan, gitu ya. Itu yang Nabi Musa mendapatkan firman loh, Ten Commandment, ada suara menggelegar. Hai Musa, itu kan kalau di Islam itu kemusyrikan. Bagaimana Allah divisualkan? Paham ya? Ya kalau Islam tidak boleh, karena itu orang kafir, jadi mereka berbuat seperti itu. Itu sebetulnya sudah melecehkan, merendahkan martabat Tuhan mereka.
Matur nuwun Pak Ustadz. Oke, sami-sami. Nggih. Ada lagi? Ustaz, nggih. Nggih, monggo. Ini kok apa istilahnya di sini para Hawariyun itu Ya, sebagai para penolong Allah. ya. Istilahnya kok begitu, Ustaz? Kok Para enggak? penolong. Ya, itu kata pinjaman. Ya, maksudnya penolong agama Allah. Itu ya, Agama. penolong. Karena Allah tidak butuh pertolongan. Itu pinjaman bahwa Allah menilai besar apa yang mereka lakukan. Ya. Paham ya? Seakan-akan. Kadang Allah tuh sering meminjam kata-kata karena untuk membesarkan apa yang dilakukan oleh hambanya itu. Seakan-akan Allah itu kesulitan, butuh pertolongan. Itu berarti seakan-akan Allah menganggap perbuatannya itu menilai seperti itu. Padahal ya hakikatnya tidak. Gitu ya. Karena untuk membesarkan, bukan mengecilkan. Membesarkan apa yang mereka lakukan, terus Allah pinjam kata-kata menolong. Oh, iya. Matur nuwun, Ustaz. Nggih, sami-sami. Nggih Pak Ustadz. Ya. Pindah malih nggih Pak Ustadz. Kenapa? Itu pindah malih tanya. Ya, monggo. Kalau sakit itu kan diperintahkan untuk usaha nih, Ya, berusaha. Kemudian usahanya itu kan yang syar'i nggih Pak Ustadz. Kalau iya. misalnya pusing minum obat dengan tanpa periksa dokter dulu itu syar'i atau tidak Pak Ustadz? Mengobati sendiri gitu. Obati sendiri. Tanpa resep Ya. dokter, tanpa diperiksa gitu. Udah tahu. Iya, itu. Jadi namanya usaha. Jadi kita berusaha itu kan niatnya apa? Niatnya itu supaya diridhoi oleh Allah, supaya tidak dianggap hamba yang putus asa. Niatnya itu. Nah itu namanya ibadah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita itu berkepentingan bahwa usaha kita itu dicatat sebagai ibadah. Nanti kalau asal-asalan gitu ya, asal-asalan ini pokoknya usaha. Nah itu jangan-jangan oleh Allah tidak dianggap sebagai usaha karena kurang kesungguhan. Nah itu kan akhirnya nilai ibadahnya. Makanya tidak boleh asal-asalan. Kalau memang dia itu melakukan usaha karena Allah harus sungguh-sungguh supaya oleh Allah dicatat sebagai usaha. Kalau asal-asalan berarti ya seperti sholat asal-asalan kan ya, ya akan dicatat. Apalagi baca Quran asal-asalan. Ya sama seperti itu. Usaha asal-asalan berarti dia itu tidak niat di dalam usahanya. Paham ya? Jadi gitu. Jadi usaha tidak boleh asal-asalan supaya Allah akui itu sebagai suatu usaha, supaya dicatat sebagai ibadah. Supaya Allah ridho gitu, Ustaz. Supaya Allah ridho. Kalau asal-asalan kan seperti nggak niat gitu ya. Sholat saja nggak niat dan nggak dicatat sebagai ibadah. Berusaha. Jadi dia usaha sungguh-sungguh itu bukan karena nggak sabar terus merasakan sakitnya biar cepat sembuh, bukan. Tapi supaya dicatat sebagai ibadah. Gitu ya. Jadi kalau asal-asalan nggak tanpa periksa, jangan-jangan itu dianggap belum sungguh-sungguh, asal-asalan, nah terus nanti tidak dicatat sebagai usaha yang tidak dapat pahala, tidak dapat. Gitu ya. Matur nuwun Pak Ustadz. Oke, sami-sami. Itu dulu. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.